Halo teman wisata. Kali ini kita bakal bahas seluruh alur cerita dari Into the Dark Dawn yang rilis tahun 2019 lalu. Film ini menceritakan seorang wanita karir yang sedang lembur dan ketika dia ingin pulang, ia terjebak berhari-hari di dalamnya. Tanpa ada orang yang mengetahui karena keesokan harinya merupakan long weekend. Film ini disutradarai oleh Daniel Stem dan dibintangi oleh Natalie Martinez, Matt Lauria, Christina Leon, Arnie Pantoja, dan beberapa bintang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita capcus ke alur ceritanya. Pada suatu malam ada wanita yang bernama Jennifer yang masih bekerja lembur di kantornya sampai larut malam. Kelihatannya Jennifer merupakan karyawan terakhir yang ada di kantor itu. Sedangkan karyawan lainnya udah pada pulang untuk menyambut liburan Valentine yang sangat panjang. Nah, ketika pekerjaannya udah kelar, Jennifer nggak langsung pulang, melainkan ia lagi menuliskan email untuk mantan tunangannya yang berada di New York. Dia berencana untuk memesan pesawat dan berangkat menemuinya di sana untuk membicarakan hubungan mereka kembali. Lalu setelah mengirim email, Jennifer pun langsung bergegas pulang agar nggak ketinggalan penerbangan. Ia pun buru-buru dan mengambil beberapa permen yang ada di atas meja. Di sisi lain ada seorang cowok yang lagi ada di toilet bernama Guy yang merupakan karyawan di kantor itu juga. Secara bersamaan mereka nunggu di depan lift tapi dengan lantai yang berbeda. Jennifer menaiki lift di lantai 49 dan Guy naik di lantai 42. Saat itu udah nggak ada lagi orang yang berada di kantor selain mereka berdua. Sampai rasa canggung datang menghampiri mereka semua, lalu Guy sedikit membuka percakapan dan mulai bercanda kepada Jennifer. Namun Jennifer yang ngerasa nggak mengenal cowok itu hanya diam dan menjawab secukupnya aja. Gak berapa lama Guy yang mencoba mencairkan suasana memperlihatkan coretan yang ada di dinding lift. Namun seketika lift mendadak berhenti. Mereka berdua yang kaget mencoba untuk menekan-nekan tombol yang ada di sana. Tapi sepertinya tombol lift itu nggak berfungsi walaupun listrik di sana masih menyala. Guy juga berusaha membuka pintu lift tersebut namun tetap nggak kebuka. Hingga akhirnya Guy pun melambai-lambaikan tangan ke arah CCTV di lift berharap ada seseorang yang melihatnya. Ya emang udah apa sekali ya, nggak ada satupun orang yang menjawab panggilan mereka. Yang parahnya lagi ternyata saat mereka ingin menggunakan HP ternyata nggak ada sinyal sama sekali. Karena mereka berdua terjebak di lantai 4, lantai bawah tanah. Jennifer yang kebingungan pun bertanya secara spontan kepada Guy, kenapa nggak ada satu orang pun yang petugas berjaga di kantor itu. Dia pun takut kalau dia harus ketinggalan pesawat kalau nggak cepat-cepat keluar dari lift itu. Kemudian Guy mencoba cara lain untuk menyelamatkan diri dengan berteriak dan menggedor-gedor lift dan berharap ada yang mendengarnya. Tapi tetap aja nggak ada yang mendengarkannya. Guy pun masih nggak kehabisan akal. Dia pun melompat dan mencoba meraih langit-langit lift dengan harapan ada pintu keluar dari sana. Tapi kelihatannya Guy pun nggak bisa meraihnya dan akhirnya ia memintanya untuk menaiki pundaknya untuk mencari pintu keluar di atas sana. Jennifer yang rada canggung akhirnya terpaksa untuk menaiki pundaknya agar bisa meraih langit-langit itu. Namun saat Jennifer lagi meraba-raba langit lift, dia pun gak sengaja memukul lempengan besi di sana dan membuatnya terluka. Lalu Guy dengan cepat menurunkan Jennifer dan berpikir kalau cara tersebut gak bakal efektif. Kemudian setelah beberapa jam berlalu, Jennifer masih pesimis dan udah terlambat mengejar penerbangan itu. Nah, Guy yang merasa kasihan akhirnya pun menghiburnya dengan candaan berharap Jennifer bisa terhibur. Jennifer yang melihat usaha Guy untuk menghiburnya akhirnya luluh dan mencoba berkenalan dengan Guy. 4 jam pun berlalu, Jennifer merasakan ingin buang air kecil saat itu. Nah, karena malu buat buang air kecil di depan Guy, dia pun menahan hasratnya mati-matian. Guy yang melihat gelagat Jennifer yang ingin buang air pun memintanya untuk melakukannya di sudut ruangan. Namun Jennifer pun gak mau melakukannya karena dia gak ingin mengotori ruangan itu. Lalu Guy yang gak kehabisan akal pun memberikan Jennifer botol termosnya untuk Jennifer buang air di sana. Guy juga berjanji untuk membalikkan badannya dan menutup kedua matanya. Lalu Jennifer pun sepakat dan akhirnya dia pun pipis di atas termos itu. Kemudian mereka yang udah mulai akrab pun memilih pembicaraan yang berhubungan dengan enak-enak. Karena si Guy yang merasa malu, dia pun meminta Jennifer mengatakannya terlebih dulu untuk menceritakannya. Lalu dengan tersenyum Jennifer pun mengatakan kalau ia pernah enak-enak di perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya. Sedangkan Guy bercerita kalau dia pernah bertemu dengan seorang perempuan di sebuah pantai dan mereka minum-minum sampai mabok. Kemudian melakukan enak-enak sambil menyetir mobil sampai-sampai dia mulai terangsang dan ingin memberhentikan percakapan itu. Lalu Guy pun meminta maaf kepada Jennifer karena sudah kelewatan batas saat membahas percakapan itu. Namun karena Jennifer merasakan hal yang sama, dia pun cuma terdiam saat Guy menghampirinya. Dan di saat itu juga mereka berdua merasakan kenikmatan merem melek di dalam lift.
Setelah otot-otot di tubuh mereka melemah, Guy mengatakan kalau dia mulai jatuh cinta kepada Jennifer. Jennifer yang mendengarkan itu langsung pergi dari dekapan si Guy dan mengatakan kalau dia sangat mencintai mantan tunangannya dan ingin menjalin hubungan lagi. Jadi apa yang telah mereka lakukan itu hanyalah pelampiasan sesaat aja dan harus dilupakan saat itu juga. Namun akibat perkataan Jennifer membuat hati Guy terluka dan dia meminta Jennifer untuk menyudahi hubungannya dengan mantannya itu. Karena Guy yakin kalau dialah yang lebih pantas untuk Jennifer. Mendengarkannya, Jennifer pun kesal kepada Guy. Jennifer pun mengatakan ketika mereka berdua udah bisa keluar dari sana, dia meminta Guy untuk berpikir kalau nggak terjadi apa-apa di antara mereka. Setelah Jennifer mengatakan itu, ekspresi Guy menjadi berubah yang awalnya humoris, sekarang menjadi sinis. Guy juga mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Dia mengatakan kalau dia telah berbohong kepada Jennifer, kalau dia bukanlah karyawan yang memiliki jabatan tinggi di kantor itu, melainkan dia hanya seorang security yang ditugaskan di kantor itu. Lalu kemudian Guy mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan rekaman CCTV yang berisi aktivitas Jennifer setiap hari, bahkan ketika Jennifer menunggu di depan lift. Jennifer yang mendengar itu pun kaget seakan-akan gak percaya dengan perkataan pria itu. Guy pun juga menceritakan kalau dia juga udah lama bekerja di sana, namun gak ada yang peduli dengannya karena status sosialnya. Guy juga gak habis pikir kenapa Jennifer lebih memilih mantannya, padahal Guy yang lebih memahami Jennifer seutuhnya. Parahnya lagi, Guy mengatakan kalau kejadian terjebak di lift itu bukan sebuah hal yang kebetulan, melainkan rencana yang sudah lama dia rencanakan. Lalu Guy pun mengeluarkan kunci lift dan menunjukkannya membuka pintu lift yang sengaja dia blokir. Karena udah saking kesalnya, Jennifer pun mengatakan kalau dia akan melaporkan Guy ke polisi untuk dikurung sampai membusuk di penjara. Kemudian setelah mengatakan itu, Jennifer pun mencoba merebut kunci dari Guy, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Nah, ketika Jennifer merebut kunci itu, dia pun gak sengaja merusak panel tombol pada lift. Lalu Guy yang terkapar berlumuran darah di lantai membuat Jennifer ketakutan. Jennifer pun berpikir kalau Guy telah meninggoy saat itu juga. Lalu ia mencoba mendekatinya dan memeriksa kondisi Guy. Lalu Jennifer terbangun dari pingsannya. Dia juga melihat kalau Guy lebih duluan sadar daripada dirinya. Jennifer pun merasa semakin ketakutan ketika Guy membongkar kotak hadiah yang dibawa Jennifer untuk sang mantan. Kotak itu berisi sebuah kemeja dan Guy memakai kemeja itu, lalu dia meminta Jennifer untuk membuka satu kotaknya lagi. Jennifer yang semakin ketakutan pun hanya bisa pasrah dan membuka kotak itu dan ternyata adalah cerutu dengan gunting dan korek di dalamnya. Kemudian Guy menyalakan cerutu itu sambil mengejek Jennifer dan mengucapkan selamat hari Valentine kepadanya. Lalu beberapa saat kemudian Guy pun meminta maaf kepada Jennifer. Karena Guy telah membuatnya takut pada saat itu, dia pun berharap kalau Jennifer mau berdamai dengannya. Tapi Jennifer pun cuma diam aja dan gak mau menjawab satu kata pun. Kemudian Jennifer melihat Guy yang udah sadar atas kesalahannya dan mencoba mengeluarkan mereka dari lift. Karena pintu liftnya rusak dan gak bisa digunakan, Guy meminta untuk Jennifer naik ke pundaknya lagi agar bisa membuka pintu darurat di langit-langit. Jennifer pun berhasil keluar dari lift dan Guy memberitahu jalan di mana pintu darurat berada. Setelah Jennifer mengetahui di mana pintu daruratnya, dia pun menunjukkan jari tengah ke arah Guy yang seakan-akan meledek atas kebohongannya. Guy pun menjadi kesal dan sangat marah. Dia pun mengikat dua pakaian menjadi satu untuk membantunya naik ke atas langit-langit itu. Dia pun melemparkannya dan berhasil naik lalu mengejar Jennifer. Nah, saat Jennifer udah berhasil membuka pintu darurat lift, dia pun langsung berteriak agar ada orang yang bisa menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba Jennifer pun siuman lebih dulu. Dia pun melihat sprinkle pendeteksi asap dan menyalakan api pada cerutu agar bertujuan untuk menyalakan alarm otomatis. Tapi sayang usahanya nggak berhasil karena asap yang dihasilkan cerutu sangatlah sedikit. Nggak kehabisan akal, Jennifer pun membakar kertas agar asap yang dihasilkan lebih besar lagi. Guy pun sadar dan memberitahu kepada Jennifer kalau alarm kebakaran nggak bakal menyala. Malahan yang ada akan membuat mereka basah kuyup dan tersengat listrik. Jennifer pun mengancam dan memintanya untuk mengakui semua kesalahannya. Jennifer pun menyalakan kamera pada HP-nya, kemudian mulai menanyakan identitas Guy yang sebenarnya. Karena keadaan terdesak dan terancam, akhirnya Guy mengatakan yang sejujurnya. Dia mengatakan kalau nama aslinya adalah John Deakins dan Jennifer juga meminta John mengakui semua kesalahannya. Waktu pun telah bergulir tanpa terasa sudah memasuki hari Senin. Mereka berdua masih belum selamat dan sama sekali belum mendapatkan pertolongan. Lalu pada malam harinya datanglah rekan security John yang bernama Eddie datang bersama kekasihnya yang bernama Ruby.
Dia pun melihat keanehan yang seharusnya John sedang bekerja di kantor itu, tapi sama sekali tak terlihat. Kemudian Eddie melihat CCTV dan kaget melihat John dan Jennifer tergeletak di dalam lift. Lalu Eddie pun memanggil mereka dengan menggunakan mikrofon yang terhubung di seluruh gedung, sehingga panggilan itu membuat Jennifer terbangun dan meminta Eddie mengeluarkannya dari lift. Eddie pun langsung bergegas menyelamatkan mereka dan meninggalkan pacarnya yang sedang tertidur. Saat sudah berada di luar lift, Eddie membuka pintu lift dengan paksa menggunakan linggis. Lalu Jennifer yang udah gak sabar keluar, kemudian mencoba mengeluarkan kepalanya keluar pintu. Tapi Eddie memintanya kembali masuk agar dia bisa membuka pintu itu seluruhnya. Mirisnya, John menjatuhkan Jennifer tanpa terlihat Eddie. Kemudian John berteriak dan meminta Eddie untuk menolongnya. Eddie yang gak ngerti apa yang terjadi dengan polos naik lift untuk menolong temannya. Dan seketika... Lalu John membawa Jennifer dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Setelah itu John kembali ke gedung dan membuang tubuh Eddie. Kemudian John membersihkan tubuhnya, memakai seragam dan memasukkan cerutu ke dalam sakunya. Selanjutnya dia masuk ke ruang resepsionis dan menghapus semua video rekaman CCTV untuk menghilangkan jejak. Ketika John hendak keluar, dia dikagetkan dengan kehadiran pacar Eddie yang sudah terbangun. Lalu John menghabisinya dan membuangnya di lift yang sama dengan Eddie. Setelah memeriksa keadaan di kantor aman, lalu dia membawa Jennifer ke lokasi terpencil untuk membuangnya. Dia pun mengambil sederijan bensin dan menumpahkannya ke tempat sampah yang dia rencanakan untuk membakar Jennifer. Sebelum melemparkan Jennifer, John mengatakan kalau dia sangat mencintai Jennifer sampai kapanpun. Nah, ketika John membuka bagasi, dia melihat Jennifer udah nggak bergerak. Tapi sebenarnya dia hanya berpura-pura meninggoy. John pun mencoba menyalakan api, namun Jennifer perlahan-lahan mencoba keluar dan memukulnya. Jennifer pun langsung lari ke dalam mobil, lalu melihat cerutu yang masih menyala di dalam mobil. Jennifer pun memundurkan mobil dan menabrakkan tubuh John sampai masuk ke dalam bak sampah. Lalu tanpa pikir panjang, Jennifer langsung mengambil cerutu itu dan melemparkannya ke bak sampah, sehingga membuat John meninggoy terbakar di dalamnya. Dan begitulah akhir dari cerita film Into the Dark Dawn. Gimana guys? Seru dan menegangkan banget ya? Kalau menurut aku sih film ini keren banget buat teman wisata yang suka dengan psikopat-psikopat gitu. Oh ya teman wisata, sebelum kita akhiri, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalian juga bisa request alur film apa lagi yang harus aku buat videonya.